Halo semua, kembali lagi bersama Kuria. Seperti biasa, aku akan buat pick a card reading lagi. Kali ini temanya tentang apa sih yang buat dia tertarik atau jatuh hati sama kamu. Sebelum kita mulai, aku mau ingatkan bahwa ini adalah general reading, di mana energinya aku tarik secara kolektif. Bisa jadi readingan ini resonate sama kamu, tapi bisa juga tidak resonate sama kamu ya. Kalau tidak resonate, kamu bisa pilih kartu yang lain atau jangan dipaksakan sama sekali, karena bisa jadi bacaannya bukan buat kamu. Oke, kita mulai. Selama saya ngocok kartu, pastikan kalian nggak skip ya teman-teman, karena saya ngambil energinya kalian juga, supaya bisa resonate sama kalian saat kalian pilih kartunya. Oke ya, kita mulai. Apa sih yang buat dia tertarik atau jatuh hati sama kamu? Apa yang buat dia tertarik atau jatuh hati sama kamu? 1, 2, 3. Oke. The Cranberry, Air, sama Time Out. Seperti biasa ada 3 pile di sini yang bisa kalian pilih sesuai dengan intuisi dan kata hati kalian ya. Pile 1 The Cranberry, pile 2 Air, pile 3 Time Out. Jika kalian butuh waktu lebih untuk memilih, kalian boleh pause dulu ya videonya dan pilih sesuai dengan kata hati kalian. Oke, kita mulai dari kartu pertama, pile 1, The Cranberry. Kita pinggirkan dulu ini kartunya. Cranberry. Kita ambil tarot dan kita lihat ya. Apa sih yang buat dia tertarik atau jatuh hati sama kamu? Ingat ya teman-teman, selama saya mengocok kartunya, jangan di-skip. Jangan di-skip ya. Saya ngambil energinya kalian semua supaya bisa resonate. Dia tertarik atau jatuh hati sama kamu. Jatuh hati sama kamu. Apa yang bikin dia tertarik jatuh hati sama kamu? Tower, ada the tower di sini. Kayaknya dia tertarik atau jatuh hati sama kamu. Queen of Cups. Apa sih yang bikin dia tertarik atau jatuh hati sama kamu? Ada lagi apa sih yang bikin dia tertarik atau jatuh hati sama kamu? Pile 1. Ada lagi yang bikin dia tertarik atau jatuh hati sama kamu untuk orang yang jadi pile 1. Kayaknya udah nggak mau keluar lagi. Oke, kayaknya dia nggak mau keluar lagi ya teman-teman. Jadi cuma dapat 4 kartu untuk yang pilih pile 1. Bisa jadi nanti yang pilih pile 2 bisa lebih atau justru sama juga dengan ini ya. Kartunya ada 4. Kalau dilihat dari kartunya, apa sih yang bikin dia tertarik atau jatuh hati sama kamu? Kelihatannya sih di kamu ini, kamu orangnya cukup sensitif ya, perasa gitu.
rapuh, ada kerapuhan juga dalam diri kamu, dan sebenarnya kamu itu juga termasuk orang yang penyayang, ya, karena kamu sensitif, kamu tahu, misalkan orang ini butuh apa, tuh kamu tahu, peka gitu, peka, orangnya peka sekali terhadap orang lain, kamu bisa ngerasain juga, empati juga orangnya ya, dan ini yang bikin dia seneng ngisengin kamu, kayaknya dia seneng ngisengin kamu nih, suka nyari ribut kecil-kecil gitu, kalau nggak ribut dikit tuh kayaknya nggak seru buat dia ya. Di sini ada kartu yang bikin ribut-ribut. Dia seneng bikin kamu baper, seneng isengin kamu. Ya, sepertinya itu ya. Karena kamu sedikit-sedikit gampang ngambek, gampang sensian, baperan, kayak gitu. Tapi ya itulah yang dia suka dari kamu ya. Oke ya, kita coba ambil kartu solusinya gimana. Jangan di skip ya, teman-teman. Aku ambil energinya kalian. Apa sih yang buat dia tertarik atau jatuh hati sama kamu? Untuk orang yang pilih file 1, apa sih yang dia tertarik atau jatuh hati sama kamu, sama orang yang pilih file 1? Nah, fokus ya teman-teman, fokus ya teman-teman. Apa sih yang bikin dia tertarik atau jatuh hati sama kamu? Solusinya gimana? Oke, ambil yang terbuka. Apa yang bikin dia tertarik sama kamu? Untuk orang yang pilih file 1, apa yang bikin dia tertarik atau jatuh hati sama kamu? Ada lagi nggak solusinya untuk orang yang pilih file 1? Apa yang bikin dia tertarik dan jatuh hati sama kamu? Ini nggak ada lagi ya guys. Sini ada surprises, ada prosperity. Ya, ini berarti pas banget ya, teman-teman. Dia iseng itu buat kamu kayak suatu kejutan. Kejutan-kejutan kecil yang sedikit ngeselin mungkin buat kalian, tapi menyenangkan buat dia. Jadi itu akan jadi suatu kenangan yang tidak akan pernah kalian lupakan gitu dalam hubungan kalian ya, dalam PDKT kalian, dalam pacarannya kalian gitu. Jadi full of prosperity, full of memories lah nantinya gitu ya. Sweet banget ini, tapi ya iseng lah ya dianya ya. Kesel-kesel, kesel-kesel apa ya? Kesel-kesel kangenin gitu. Yang satunya iseng banget. Mm-mm. Tapi it's okay lah ya, kalian yang penting akur-akur terus, langgang terus ya. Oke, kita sudahi dulu untuk file 1. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videoku. Bila kalian suka dan video ini memberi manfaat bagi teman-teman, tolong like, comment, subscribe, dan share ya ke semua orang agar mereka dapat manfaatnya juga. Tata titik tutu, lanjut file 2. Oke ya, kartunya udah saya susun sehingga bisa dilihat dengan jelas. Dari kartu ini, apa sih yang buat dia tertarik dan jatuh hati sama kamu? Kelihatannya kamu ini orang yang sulit untuk mengambil suatu keputusan.
atau orang yang sering bimbang, labil gitu ya, sehingga selalu nyari orang lain untuk bantu memutuskan sesuatu gitu. Dan kalau tiap ada masalah, kamu selalu mencari orang lain yang bisa membantu kamu menyelesaikan masalah kamu, atau untuk tempat curhat lah, nyampah istilahnya, tempat nyampah. Tuh, ya di sini ya bisa terlihat. Itu yang bikin dia suka sama kamu. Kamu kalau ada apa-apa lari nyari dia. Dia merasa diandalkan gitu. Ya, dia merasa kamu mengandalkan dia. Kesulitan kamu mengambil suatu keputusan, kebimbangan kamu, semua masalah kamu selalu cari dia. Gitu. Buat kamu, dia itu seperti udara. Kamu nggak bisa napas kalau nggak ada dia. Begitu juga sebaliknya. Dia nggak tega kalau ninggalin kamu. Kalau kamu punya masalah, kalau dia ngediemin, dia tuh nggak tega. Dia maunya nolongin kamu. Dia maunya ada buat kamu. Gitu. Jadi satu sama lain itu saling membutuhkan. Seperti udara gitu ya. Kalau nggak ada udara nggak bisa napas. Gitu. Jadi itu yang dia suka sama kamu. Dan kita lihat solusinya. Jangan di skip kalau aku kocok kartu. Oke, apa sih yang buat dia tertarik atau jatuh hati sama orang yang pilih file 2? Solusi, saran untuk yang pilih file 2 supaya hubungan mereka lebih langgeng lagi. Apa sih yang bikin dia tertarik atau jatuh hati sama orang yang pilih file 2? Solusi, saran. Apa yang bikin dia tertarik atau jatuh hati sama orang yang pilih file 2? Udah banyak. I choose to learn through love. No need to worry. Okay. Wow, wedding. Gift. Okay. Spiritual truth. Trauma healing. Wait. Within few months. No. Okay. Oke, seperti yang saya lihat, sepertinya ini solusi, kartu solusinya, kartu sarannya. Ada trauma healing, no need to worry, dan no. Kalau saya lihat, kemungkinan kamu punya satu trauma atau ketakutan, atau mungkin juga beban, ya. Saya nggak tahu bebanmu apa, tapi seperti ada trauma di masa lalu kamu, mungkin trauma dalam hubungan, ya, atau mungkin trauma di dalam keluarga kamu. Bisa jadi di sini ya, ada trauma, ada beban berat yang harus kamu pikul sendiri. Kamu takut dia pergi ninggalin kamu, bisa jadi seperti itu, seperti masa lalu kamu ada yang ninggalin kamu saat kamu lagi sayang-sayangnya, cila. Tapi di sini kartu mengatakan no need to worry. Jadi kamu tuh nggak usah takut, nggak usah khawatir lagi gitu. Orang ini udah yang paling tepat buat kamu. Ya, bisa jadi seperti itu menurut kartu solusinya. Dan perjalanan hubungan kalian ini akan membuka gerbang spiritual, ya, sama-sama mencapai spiritual truth, ya. Jadi spiritual
pengalaman spiritual lah, ya kalian akan sama-sama mencapai itu. Lalu di sini ada I choose to learn through love, gift. Ya, dari dia kamu belajar apa arti cinta. Gimana caranya mencintai yang benar. Yang buat kamu dia itu hadiah dan begitu juga sebaliknya. Kalian sama-sama saling mengisi karena seperti yang saya bilang tadi, seperti udara. Seperti oksigen, seperti udara, satu sama lain membutuhkan. Jadi kalian merasa sama-sama dikasih gift, ya. Hubungan kalian ini seperti berkah, seperti gift dari Tuhan. Dan kalian sama-sama belajar untuk saling mencintai. Gimana caranya kalian membangun cinta? Jangan jatuh cinta melulu, karena kalau jatuh itu sakit ya. Jadi harus belajar gimana caranya membangun cinta. Oke. Next, ada wait dan ada waiting. Within the next few months. Oke, mungkin beberapa dari kalian ya, ini saya nggak tahu. Mungkin ada beberapa dari kalian sudah merencanakan untuk wedding ini, menikah. Ya, disarankan adalah untuk tunggu dulu, jangan buru-buru gitu ya, within the next few months, mungkin beberapa bulan lagi, karena kita tahu juga sekarang lagi masa kayak gini ya, masih belum benar-benar amat ini, pandeminya belum terlalu berlalu ya, kita masih jaga-jaga, jadi disarankan sama kartu untuk wait bagi orang yang ingin menikah. Sabar dulu deh, tunggu deh beberapa bulan lagi. Ya, disarankan begitu. Kalian harus tunggu, sabar. Panjang sabar. Oke. Sekian sepertinya untuk file 2. Semoga cinta kalian berkembang, bersemi, dan hubungan kalian langgeng selalu. Terima kasih sudah menonton videoku, dan bila kalian suka video ini dirasa memberi manfaat bagi teman-teman, tolong like, komen, subscribe, dan share ya ke semua orang agar mereka juga dapat manfaat dari video ini. Tata titik tete, lanjut file 3. Untuk yang pilih kartu file 3, time out. Oke, kita kocok kartunya. Jangan di skip ya teman-teman, karena aku narik energi kalian. Oke. Apa sih yang buat dia tertarik atau jatuh hati sama kamu? Yang pilih file 3. Apa sih yang buat dia tertarik atau jatuh hati sama orang yang pilih file 3? Apa sih yang buat dia tertarik atau jatuh hati sama orang yang pilih file 3? Loncat. Ada Hermit, ada Strength, ada Nine of Cups. Apa sih yang buat dia tertarik atau jatuh hati sama orang yang pilih file 3? Kartunya berantakan. Ini pada mau keluar semua nih. Ntar saya rapiin ya teman-teman ya. Kita kocok dulu. Oh my god, kartu yang sama keluar lagi. Apa sih yang buat dia tertarik atau jatuh hati sama orang yang pilih file 3? Ada yang caranya enggak?
Oke, kayaknya udah nggak keluar lagi. Cukup banyak juga, sama kayak kartu pile 2 ya. Kayak pile 2 keluarnya banyak. Saya rapin dulu ya. Ya, teman-teman, kartunya udah saya rapiin. Semoga bisa terlihat dengan jelas ya. Oke, untuk yang pilih pile 3, apa yang dia suka? Apa yang buat dia tertarik atau jatuh hati sama kamu? Oke, di sini saya melihat ada kartu The Hermit dan ini sesuai dengan kartu ini juga ya. Ada time out, time alone, contemplation gitu ya. The Hermit pun menggambarkan kondisi yang sama dengan kartu ini. Tipe-tipe orang yang pendiam, orang yang suka menyendiri gitu. Kamu sosok yang pendiam, tapi kamu juga mengutamakan action ya. Di sini ada King of Wands, ada Page of Wands. Wands itu action dan ini juga sama. Seven of Wands. Ini lebih menunjukkan kalian itu senang untuk bertindak daripada banyak bicara. Seperti itu ya orangnya. Kamu juga orang yang kuat, tegar, dan selalu terlihat bahagia. Ya, dimanapun kamu berada, kamu orang yang kuat, orang yang tegar, orang yang selalu bahagia, gitu. Tapi kamu itu juga mampu menyembunyikan kesedihan kamu, ya, kesedihan kamu, kekecewaan kamu, gitu ya, dan menyimpan masalahmu sendiri di dalam hati. Pokoknya orang lain nggak boleh tahu kalau kamu itu punya masalah, kalau kamu itu lagi sedih, lagi kecewa. Kamu nggak mau orang lain tahu. Pokoknya gue aja dah yang tahu gitu. Gue nggak mau nyusahin orang lain. Tipenya kayak gitu ya. Tipe-tipe introvert lah ini ya, yang pilih pile 3 gitu. Kalau ini resonate sama kamu, komen ya, bener atau enggak. Yang pilih pile 3 kebanyakan orangnya introvert. Dan satu lagi dari introvert yang ini, yang pilih pile 3 ini, kamu tipe yang kalau udah suka, udah sayang, udah cinta, itu kamu bisa kebangetan. Cinta-cinta banget gitu. Ya. Kamu ngasih seluruh hati kamu, perasaan kamu buat orang yang kamu cintai. Gitu. Jadi itu yang bikin dia tertarik sama kamu. Kamu tuh diem, diem, susah ditebak gitu. Buat dia ya, kalau dia ngeliatnya kayak gitu. Kamu tipe orang yang susah ditebak gitu. Ini suka apa enggak sih sama gue? Dia sayang enggak sih sama gue gitu. Dia ngorek-ngorek itu dari kamu, tapi kamunya diem, diem, tapi ada action. Action yang menyatakan bahwa ini loh, aku tuh suka sama kamu. Caraku begini, cara aku nunjukin sayangku kayak gini gitu. Ya, jadi buat dia nebak-nebak, buat kamu ya kamu action aja. Biar dia lihat sendiri, bener apa enggak gitu. Kamu cinta sama dia gitu ya. Ini dari karaktermu ya, kita lihat dari kartu solusinya. Ingat ya teman-teman, kalau aku ngocok kartu, jangan pernah di skip karena aku narik energi kalian. Apa sih yang buat dia tertarik atau jatuh hati sama kamu? Baru mulai, jangan keluar dulu. Udah semangat aja pengen keluar. Apa sih yang buat dia tertarik atau jatuh hati sama kamu? Apa yang buat dia jatuh hati atau tertarik sama orang yang pilih pile 3? Apa yang buat dia jatuh hati atau tertarik sama orang yang pilih pile 3? Keluar lagi. Ada lagi? Ada yang mau keluar lagi? Oke,
kayaknya nggak ada lagi. Oke, kartunya cukup banyak ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kamu itu kalau sedih atau ada masalah, kamu tuh simpan sendiri, ya. Kamu nggak mau terlihat lemah di hadapan orang lain. Nggak pernah mau. Pokoknya orang lain harus tahu gue itu kuat, gue itu tegar, gitu ya. Tapi di sini nih, kamu disarankan, ya, harus mengizinkan diri kamu untuk menerima. Menerima apa sih? Menerima kekurangan diri kamu. Menerima bantuan dari orang lain. Gitu. Kamu boleh kok untuk curhat, gitu ya. Curhat ke orang yang kamu percaya. Yang benar-benar kamu percaya, ya. Nggak perlu ke semua orang kamu umbar masalahmu, nggak perlu. Cukup ke orang yang paling kamu percaya, ya. Komunikasikan itu ke mereka, ya. Dan nanti kamu akan sadar bahwa orang-orang yang selama ini ada di sekitar kamu itu adalah orang-orang yang benar-benar baik sama kamu, tulus sama kamu atau tidak. Kalau kamu menyimpan semua masalahmu sendiri, ya orang nggak pernah ada yang tahu kamu butuh apa, gitu kan. Tapi kalau kamu terbuka, kamu akan melihat orang lain, ya. Kamu bisa menilai orang lain, ini orang beneran cocok gak sih jadi teman aku? Cocok gak sih jadi pasanganku? Gitu, ya. Dia baik atau enggak sih? Dia tulus atau enggak ya? Dia ember apa enggak nih? Gitu. Kamu akan melihat di situ. Jangan pernah takut untuk terbuka, ya. Dan kamu juga harus sadar bahwa kamu itu dicintai. Jadi selama ini kamu nggak pernah cerita, kamu nggak pernah curhat, ya. Kamu lagi ada masalah atau kamu lagi sedih, tiba-tiba kamu cerita ke seseorang, ya. Dia itu akan merasa dibutuhkan. Orang ini akan merasa dibutuhkan, sehingga mereka akan bilang, dia nggak pernah curhat nih. Sekalinya dia curhat, curhatnya sama gua, gitu. Dia merasa dibutuhkan dan akhirnya dia malah bantuin kamu. Itu justru disitulah terjadi yang namanya eh, kekaguman, gitu ya. Kamu bisa kagum sama orang itu. Ternyata dia ini ya orangnya asik ya. Ternyata dia bisa kasih gue solusi yang lebih baik gitu ya. Dan juga kamu seperti yang saya bilang, kalau kamu udah jatuh cinta sama seseorang, kamu udah suka sama seseorang, kamu itu bisa cinta banget, bisa suka banget ya, memujanya sampai sampai over gitu. Pokoknya cuman dia aja di mata kamu ya, gitu. Dan tipemu adalah kamu memang orangnya pendiam ya, jarang ngomong, apalagi mengatakan aku cinta kamu, aku sayang kamu. Itu paling enggak banget buat kamu. Jadi kamu kalau ngomong I love you gitu ya, itu kalau waktunya tuh selalu yang tepat. Kamu nyari-nyari waktu yang tepat untuk ngomong itu. Jadi bukan sembarangan kamu ngomong gitu ya, bukan sembarangan kamu mengatakan I love you gitu. Nggak, nggak apa ya, nggak kayak playboy gitu. Playboy atau playgirl gitu ya, yang sembarangan ngumbar-ngumbar perasaan kemana-mana. Asal ngomong aja gitu. Tapi kamu tuh enggak. Kamu benar-benar kalau ngomong itu, kata itu, kamu pilih waktu yang benar-benar paling tepat buat kamu nyatakan gitu ya. Dan memuja orangnya sampai, hmm, hebat banget deh pokoknya. Cuman dia di mata kamu ya. Terus ada Great Fortune ya. Ada Express Your Inner Truth, Spiritual Truth. Ini sama kayak nomor 2 ya. Kalau 2 ada kata no juga. So di sini lebih kepada The Hermit ini ya, kamu benar-benar ditekankan. Cobalah untuk belajar membuka diri kamu kepada orang lain. Jangan tertutup terus. Memang sih, tertutup itu kadang bikin mengundang misteri-misteri gitu ya, bikin orang lain itu penasaran dan pengen tahu tentang kamu. Ya,
Tapi ada sisi buruknya juga. Kamu pendam semuanya sendirian, gitu kan? Dan itu nggak baik juga buat diri kamu ya ke depannya ya. Dan di sini kamu diminta untuk express your inner truth, spiritual truth. Jadi kalau kamu uh, mengutarakan ya isi hati kamu, semuanya yang ada di dalam hati kamu itu bisa mencapai tingkat spiritual gitu ya. Menyadari bahwa hidup di dunia ini nggak boleh kamu simpan sendiri. Masalah atau kesedihan atau senengnya itu nggak boleh gitu. Nggak boleh kamu simpan sendiri. Kamu harus berbagi. Di sini udah ditegaskan. No. Jadi kamu ditegaskan untuk terbuka. Belajarlah untuk membuka dirimu kepada orang lain gitu. Jangan tertutup terus gitu. Jangan, ya memang kamu introvert tapi terus di sini juga ada great fortune. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau kamu bisa membuka diri kamu ya kepada semua orang, kepada ya mungkin kamu akan mulai dari orang-orang yang terdekat dulu dengan kamu ya, orang yang bisa kamu percaya. Dari situ kamu akan membuka yang namanya keberuntungan besar. Entah keberuntungan besar ini nggak selalu berarti uang ya, tidak selalu berarti finansial ya, tapi bisa banyak hal yang lain. Kemungkinan kamu bisa bertemu dengan orang yang lebih lebih baik, lebih jujur gitu ya, atau akan meringankan beban di hati kamu yang selama ini kamu simpan sendiri. Akhirnya kamu mulai membuka diri, mulai bercerita gitu ya tentang diri kamu. Di situ akan ada kelegaan. Itu pun juga merupakan keberuntungan besar buat kamu gitu ya. Itu hal yang baik gitu. Oke, untuk file 3 saya berharap hubungan kalian ini bisa lebih terbuka lagi, bisa lebih langgeng lagi dengan kalian bisa saling berkomunikasi, ya, lancar komunikasi, tidak ada yang ditutup-tutupi sama sekali dengan pasangan. Semoga hubungan kalian ini bahagia, dan sekian untuk file 3. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton videoku. Bila kalian suka dan video ini dirasa memberi manfaat bagi teman-teman, tolong untuk like, komen, subscribe, dan share ya ke semua orang agar mereka pun juga dapat manfaat yang sama seperti kalian. Bila kalian punya saran atau ide untuk tema bacaan selanjutnya, silakan komen ya teman-teman. Oke, Tata Titi Tutul, pamit dulu, sampai jumpa di next video.